Ini pasti teman-teman tahu siapa dia. Ole Romeni, ya, yang sebelum-sebelumnya kan saya terus memberitakan dia, bagaimana pemulihan dia, keinginan, ambisi dari Ole Romeni untuk bermain di tim nasional di putaran keempat pra-Piala Dunia zona Asia di grup B melawan Arab Saudi dan Irak, dan itu terwujud, teman-teman. Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala sudah mengumumkan Garuda calling 28 pemain. Di antara 28 pemain, Ole Romeni, pemain dari Oxford United ini yang sempat mengalami cedera di Piala Presiden saat menghadapi Arema Malang ketika itu, dan dia harus bisa menjalani operasi dengan cedera yang begitu panjang, ya, sehingga banyak yang khawatir, sangat disayangkan, bahkan ini kecewa ketika Ole itu dikabarkan ini tidak akan hadir di putaran keempat. Padahal kita butuh pemain depan di lini serang kita yang seakan-akan mandul, ya. Ketika Ole tidak ada, sulit untuk bisa berbuat banyak di sana, karena kita tahu Ole Romeni sudah membuat 3 gol dalam 4 pertandingan dia sejak dia melakukan itu di Sydney melawan Australia dan terus berlanjut melawan Bahrain, melawan Cina, hanya melawan Jepang dia tidak mencetak gol sebelum dia mengalami cedera. Tapi ketika, ya, Patrick Kluivert mengumumkan 28 pemain, di dalam ada Ole Romeni, berarti dia akan bermain di putaran keempat tanggal 8 atau 9 dini hari waktu Indonesia bagian Barat menghadapi tuan rumah Arab Saudi di Jeddah. Kita akan melihat Ole Romeni, karena kita tahu bersama bagaimana 2 pertandingan sebelumnya melawan Arab Saudi, yaitu Ole Romeni belum bermain karena di start melawan Australia ketika kita kalah dengan gol yang banyak saat itu, ya, dan akhirnya kita bisa membalas 1 gol lewat Ole Romeni, dan sekarang dia akan tersedia, berarti dia sudah pulih dengan benar. Harapan kita, keinginan kita itu untuk melihat Ole itu pasti akan terlaksana. Entah bagaimana dia akan langsung bermain dari sejak peluit pertama dibunyikan melawan Arab di starting 11, atau masih melihat kemungkinan dia bermain sebagai super sub. Semua terserah bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih yang lebih tahu, dibantu oleh Alex Pastoor dan Daniel Hansat sebagai asisten pelatih melihat Ole Romeni. Tapi saya menginginkan ketika ia sudah menyatakan fit, bugar, tim medis, tim dokter mengatakan bahwa Ole siap bermain, saya ingin melihat, ya, ada harapan besar di lini serang kita. Nomor 9 sudah terisi. Jadi bisa dibayangin kalau itu di kiri ada Ragnar Oratmangun dan Miliano Jonathans. 2 pemain ini juga dipanggil oleh Patrick Kluivert di antara 28 pemain yang sudah diumumkan. Itu bisa mendukung Ole Romeni. Maka lini serang kita oke. Memang kita masih punya pemain yang baru dinaturalisasi, Mauro Silstra. Juga ada Ramadan Sanantre nomor 9. Tapi kan kita tahu bersama kualitas Ole Romeni ini itu tidak terbantahkan lagi, bahwa dia jika dalam posisi yang oke, bagus, dia pasti akan dimainkan dan siap untuk menggedor, menjebol gawang lawan, terutama Arab Saudi di pertandingan pertama sebelum 3 hari kemudian menghadapi Irak. Nah, ketika nama Ole Romeni masuk, ada kabar lagi, Marcelino Ferdinand tidak dipanggil, tidak ada dalam list daftar Garuda calling ini. Ya, Marcelino tidak bisa bermain, ya, karena absen. Ya, kemudian satu lagi, Mads Hilgers tidak dipanggil oleh PK atau Patrick Kluivert. Tapi tanpa mereka, saya pikir kita punya gelandang-gelandang yang bagus, punya lini serang yang bagus, punya lini belakang yang oke. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali dengan ketidakhadiran Marcelino atau Mads Hilgers. Walaupun mungkin banyak yang menginginkan kedua pemain ini bisa ada dalam, tapi ini sudah diputuskan. 28 pemain, nama mereka nggak ada. Jadi itu begitu saya tahu, baca, lihat, ya, namanya tidak ada, wah, ini luar biasa, ya, bahwa ini pertama kali Marcelino tidak ada, karena semenjak tim kita dipegang oleh STY selalu Marcelino ada di dalam, kan, ya, dan itu kita tahu bersamalah, ya, sampai pada pertandingan terakhir kita di FIFA Matchday, Marcelino tetap ada, kecuali Mads Hilgers yang memang tidak bermain, tidak mau datang membela tim nasional Indonesia, minta izin karena dia sedang mengurus klub katanya. Ya, tapi sampai saat ini tidak ada klub yang mau membeli dia, walaupun sudah sempat digaungkan bahwa dia akan ke Brest main di Liga Perancis, namun sampai tahap akhir tidak ada. Sehingga posisi dia terkatung-katung saat ini karena
di klub dia juga di FC Twente. Ya, manajemen seakan tidak mau menerima dia, tidak memain pelatih baru juga, tidak akan memasang Mads Hilgers, sehingga dia harus bisa menunggu mungkin sampai di transfer window di bulan Desember atau Januari. Ya oke lah, itu mungkin yang mendasari bahwa ketika dia tidak bermain, ya tidak punya kebugaran yang oke, Patrick Kluivert, Alex Pastoor sudah sepakat mungkin tidak memanggil lagi seorang Mads Hilgers. Tapi di belakang itu masih ada Jai Itzes, kapten kesebelasan, Kevin Dix yang sudah dicoba lawan Lebanon kemarin kan, bermain di 2 back ketika ada back 4 flat di sana, bermain dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3. Ada Kevin Dix, ada Jordi, ada Rizky Ridho, ada Justin Hubner, lengkap di belakang. Bahkan kalau mau ada bisa Verdong bisa bermain lebih ke dalam. Jadi itu saya bilang tadi, tidak ada masalah sama sekali. Kalau di lini serang tanpa hadir Marcelino, sudah di kanan tuh sudah terisi dengan Emiliano Jonathans yang tampil oke. Jadi 2 FIFA Matchday. Yang kita masih punya Jakob Sayuri yang selain bisa bermain di back kanan, bisa bermain didorong lebih ke depan. Jadi banyak opsi-opsi. Egy Maulana juga bisa menjadi bermain dari sisi kanan. Eliano Reinders bisa dimaksimalkan. Jadi itu yang mendasar bahwa tidak ada masalah. Ini sudah dipikirkan secara matang ketika Marcelino dan Mads tidak ada. Tapi Ole tentunya kita sukacita sekali, gembira sekali dengan sosok Ole ini yang sudah bergabung. Maka kita berharap penuh ya dengan kehadiran Ole ini akan menumbuhkan rasa harapan kita ya bahwa kita bisa berbuat yang terbaik di 2 pertandingan putaran keempat Pra Piala Dunia Zona Asia. Dengan saya Bung Ropan,